Perkenalkan, nama saya Miriza dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mahasiswi Universitas Merangin dengan nomor MPM 2204281104. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dosen pengampu Bapak Egi Agustandi, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pilar-pilar pendidikan. Apa itu pilar pendidikan? Pilar merupakan penopang dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan tersebut berdiri dengan kokoh. Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian. Istilah pilar dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting ekstensinya, seperti hal yang bertujuan, sasaran, instrumen pendidikan, dan lain-lain. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Dan pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis pilar pendidikan. Apa saja jenis-jenis pilar pendidikan? Yang pertama ada belajar untuk mengetahui. Belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang mendalam. Artinya, setiap siswa diharapkan untuk memahami asal mula teori dan konsep, untuk menjelaskan serta memprediksi proses-proses selanjutnya. Dan yang kedua, ada belajar untuk melakukan. Bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuhkan kembang kemampuan berbuat mekanisme medan keterampilan tanpa pemikiran, melainkan mendorong peserta didik menumbuhkan, mengembangkan kerja dan mengembangkan teori atau konsep. Yang ketiga, ada belajar untuk hidup bersama. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk lebih menghargai orang lain, bermasyarakat, dan bermanfaat baik bagi diri sendiri ataupun masyarakat. Yang keempat, ada belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan atau sustainable, yang secara religius dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan pembahasan terakhir yang akan saya jelaskan ialah implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Bagaimana implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan? Yang pertama, ada belajar untuk mengetahui, atau guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Untuk itu, guru hendaklah memikirkan dan membuat perencanaan untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar merupakan hal yang menuntut perubahan-perubahan dalam perorganisasian kelas. Seorang guru dapat dikatakan profesional jika mampu mengembangkan kompetensi individunya dan tidak banyak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, ada belajar untuk melakukan, atau sekolah adalah wadah bagi masyarakat untuk belajar dan hendak memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki secara bakat dan minatnya agar learning to do dapat terwujud. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masanya yang akan mendatang, sedangkan minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada belajar untuk hidup bersama.
Learning to live together atau belajar untuk hidup bersama merupakan instrumen pemahaman akan diri sendiri dan orang lain, serta wawasan untuk dapat belajar hidup bersama. Learning to do memungkinkan pembelajaran untuk mengaplikasikan pemahamannya dan bertindak secara kreatif terhadap lingkungan sehingga tercapai kehidupan kebersamaan yang damai. Yang keempat, ada belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, atau pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengolahnya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan. Secara religius dapat dipertanggungjawabkannya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.